Bunaken, surga bawah laut yang memikat dengan keindahan terumbu karangnya. Tapi tahukah kamu? Kamu bisa menikmati keajaiban Bunaken hanya dalam 1 hari saja loh. Di video ini, kami akan berbagi tips dan strategi cerdas agar kamu bisa merasakan sensasi menyelam di Bunaken tanpa perlu menginap. Mulai dari transportasi, perlengkapan, serta spot diving yang tidak boleh kalian lewati. Oke, dari bandara kalian segera menuju ke Pantai Raprat ya. Usahakan sampai di sini tuh masih di pagi hari. Nah, bandara dari Pantai Raprat itu sekitar 30 menit perjalanan menggunakan Grab atau Gojek ya. Oh ya, ini ada satu tips. Sampai Pantai Raprat, jangan lupa kalian ganti sepatu ke sendal dulu ya. Dikarenakan untuk naik perahu tuh harus ini nyebur ke air. Jika kalian tidak bawa, kalian juga bisa membeli di warung tuh yang ada di sebelah. Ini udah berangkat jam 8:15 dari Pelabuhan Raprap, Manado menuju ke Pulau Bunaken. Udah terlihat ya Bunaken. Jadi katanya sih kalau lewat Pelabuhan Raprap ke Bunaken tuh lebih cepat 15 menit. Kalau dibandingkan dari ini ya, dermaga Megamas. Ini udah mau sandar di Bunaken. Ya, di belakang tuh Kota Manado dan tadi pelabuhan kita di sana. Udah jauh. Bener cuma 15 menit loh. Jadi gini ceritanya, gue kemarin udah booking open trip snorkeling, cuman tiba-tiba dibatalin tuh. Ya sayang kan, udah terlanjur di Manado, yaudah gue tetep gas lah ke Bunaken. Nanya-nanya ke orang sini, disarankan lewat Raprap karena lebih dekat. Nah sekarang PR-nya adalah nyari ini operator untuk diving snorkelingnya. Ini kita lagi nanya-nanya nih, dan kebetulan ketemu nih bapak. Nah hokinya ternyata tuh dia punya perahu guys, dan dia itu bersedia nganterin kami ke spot snorkeling yang ada di Bunaken. Oh dari sini startnya? Ya. Jadi ini adalah dermaga Bunaken lama ya, atau bisa disebut juga Pantai Liang. Nah kalau yang tadi waktu kami datang itu ada dermaga baru, dan di sini tuh spot yang terbaik untuk diver pemula seperti kami. Jadi ini agak lucu ya guys. Jadi pertama gue datang tuh rencananya tuh hanya untuk snorkeling, tapi malah jadinya diving. Alban ya, Albanua. Di sini khusus para pemula sama profesional diving maupun snorkeling di sini semua. Oke. Jadi alat scuba diving ini ada 3 bagian di sini. Jadi ini tangki, ini regulator, sama BCD ya, buoyancy control device. Jadi 3 alat ini punya fungsi masing-masing ya. Dan kenalin, ini teman gue Pak Andi ya. Berkat beliau, gue yang rencananya itu snorkeling jadinya malah diving. Nah sekarang gua mau cerita ya, sama ngasih tips ke kalian. Jadi kalau kalian itu pengen menikmati diving maupun snorkeling, tapi waktu kalian tuh terbatas, bisa kalian tuh lewat Pelabuhan Raprap. Sebenarnya ada pelabuhan lagi ya untuk penyeberang ke sini, namanya ini dermaga Megamas. Kalau kalian ikut open trip, nanti kalian akan diarahin tuh lewat dermaga Megamas. Untuk biaya nyebrang dari Raprap ke Bunaken per orang itu kena biaya 25.000 sekali jalan, jadi 50.000 ya kalau PP itu kalau kalian tuh gabung dengan penumpang yang lain. Nah kalau kalian pengen private itu 250.000 ya, itu siap antar jemput dari Raprap kembali ke Raprap, dan serta termasuk untuk ngantar kalian diving maupun snorkelingnya. Lalu untuk biaya snorkeling di Bunaken itu dikenain per spot ya, per spot tuh 850.000, tapi itu belum termasuk dokumentasi. Untuk snorkeling itu mereka cas 150.000, dan untuk dokumentasi menggunakan action cam itu 300.000. Oke, sekarang untuk impresi selama diving di sini ya. Nah menurut gue ini spotnya oke sih, gue suka banget. Ikannya tuh
sangat melimpah, ribuan gitu. Cuman untuk terumbu karangnya gua rasa ini ya biasa aja ya, mungkin karena ini kan spot yang dangkal dan buat pemula. Mungkin kalau untuk spot yang lebih profesional atau udah jago, itu mungkin lebih bagus. Dengar-dengar di sini tuh ada lebih dari 30 ya untuk spot divingnya. Ya mungkin next time gua akan coba, karena jujur gua seneng banget diving di sini. Ini adalah pengalaman diving kedua gua. Pertama tuh di Nusa Penida, dan gua rasa di sini lebih oke. Lalu untuk operatornya ya, mereka tuh menurut gua tuh ramah, terus sangat informatif, dan mereka tuh care sama kita. Jadi selama kita turun tuh di guide, dan benar-benar sampai tabung kita tuh habis. Jadi kami diving tuh sekitar 35 menit, jadi sangat puas guys. Nah ini gue termasuk beruntung nih, karena gue bisa melihat penyu yang lumayan gede melintas di depan mata gue, dan gue coba kejar gitu. Oh iya, Along Buana ini lokasinya sangat dekat dengan Pantai Liang. Bisa dilihat dengan pandangan mata, jadi nggak terlalu jauh. Artinya waktu kalian tuh nggak akan banyak terbuang untuk perjalanan di perahu. Walaupun sebenarnya spot lain tuh juga berdekatan, tapi untuk pemula lebih rekomen di sini ya. Nggak terasa nih, kami udah 35 menit ya di dalam air. Untungnya guide-nya tuh ngingetin kalau tabung kami isinya hampir habis, jadi kami harus segera naik ke permukaan. Selesai diving, waktu ternyata baru menunjukkan jam 11 siang. Artinya waktu kita tuh sebenarnya masih banyak. Ke bandara, Pak? Ya? Ke bandara. Tuh. Iya. Karena waktu baru menunjukkan jam 12, artinya itu sangat possible ya untuk kalian itu diving maupun snorkeling di Bunaken tanpa perlu menginap dan langsung balik ke Jakarta. Oke, ini gue tampilin simulasi untuk tiket di 12 Mei 2005. Di sini jika kalian berangkat jam 1.40 dini hari dari Jakarta, maka jam 6 kalian tuh udah sampai di Manado. Lalu dengan asumsi jam 12 maksimal jam 1 kalian udah nyebrang balik ke Raprap, kalian tuh bisa on time untuk mengejar pesawat yang berangkat balik ke Jakarta di jam 16.45 sore ya. Nah, dan jika kalian sampai di Pantai Raprap kembali air masih surut, artinya kalian mesti berjalan kaki yang lumayan jauh dari perahu ke bibir pantai Raprapnya. Oke, dan ini tips dari gua, usahakan untuk selalu minta seat paling kanan dan deket jendela ya. Nanti kalian bisa melihat Pulau Bunaken, Pulau Seladen, dan Pulau Manado Tua dengan tambahan view sunset yang sangat indah. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini ya jadi informasi yang berguna buat kalian. Like dan subscribe. Thank you.